Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala bini'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala bini'matis sihhatil badan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, pemirsa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita patut bersyukur karena kita senantiasa oleh Allah diberi nikmat sehat, diberi nikmat bahagia, dan diberi nikmat rezeki, diberi nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan iman Islam di tengah-tengah kehidupan modern ini. Amin. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, pada saat ini tausiah saya akan mengangkat amal yang bisa melebur amal-amal kebaikan. Sebelum kami menjabarkan panjang lebar, saya ingin menyampaikan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Ketahuilah bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sungguh indah. Keindahannya adalah terdiri dari dua jenis yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Seandainya Allah menciptakan manusia hanya satu jenis laki-laki, tentu tidak ada perkembangan. Atau sebaliknya, seandainya Allah menciptakan manusia dari jenis perempuan saja, maka tidak ada perkembangan dan tidak ada perkembangan manusia. Nah, disinilah Allah sangat maha kuasa menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, sehingga manusia bisa berkembang dan bertambah. Lalu Allah menjadikan manusia itu, menjadikan di isi dunia ini terdiri dari berbagai macam negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam, ada Arab Saudi, ada Israel, ada Iran, ada Amerika, ada Prancis, banyak jumlah negara. Dan ini memang kehendak Allah. Dan di dalam negara itu sendiri bermacam-macam. Contohnya di Indonesia, ada yang bersuku-suku, bahasanya beda-beda. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Bugis, dan lain sebagainya. Semua yang berbeda-beda itu di hadapan Allah yang paling mulia bukan jabatannya, bukan keturunannya, tetapi yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa rahimakumullah, kami akan juga menyampaikan hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum
walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat kepada rupamu. Apakah kamu itu gagah? Apakah kamu itu cantik, tampan, atau apalah. Dan Allah juga tidak melihat terhadap apakah kamu itu kaya, punya jabatan atau tidak. Tetapi Allah akan melihat isi hatimu dan perbuatan atau amal-amal kamu. Di sini nampak jelas bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan di hadis tadi disampaikan Allah di dalam menilai hambanya itu tidak dilihat dari ketampanan seseorang. Allah di dalam menilai seseorang tidak melihat kecantikannya, tidak melihat rupa, tidak melihat jabatan, kamu punya jabatan atau tidak, kamu rakyat biasa atau tidak, kamu orang kaya atau tidak. Tidak, itu bukan ukuran bagi Allah. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah isi hatinya dan amal-amal ketika di dunia. Inilah nanti yang akan mengantarkan kita ke alam akhirat, yaitu amal-amal kita. Pemirsa rahimakumullah, maka di dunia ini kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bagaimana kita hidup ini untuk mencapai ridha Allah, maka kita harus berlomba dalam hal kebaikan. Dan kita hidup ini harus punya sifat kepedulian sosial. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu atas dasar takwa, tapi jangan tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa. Nah, pemirsa rahimakumullah, ada amalan yang bisa merusak amal-amal baik manusia. Di sini dijelaskan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sittatu asya tuhbitul a'mal, ada 6 yang bisa merusak amal manusia. Kalau tadi Allah menilai manusia itu dari perbuatannya, melihat dari hati dan amal-amalnya. Manusia itu dituntut untuk berbuat yang baik, beribadah yang banyak kepada Allah. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena jabatannya, bukan karena keturunannya, tapi yang paling mulia di sisi adalah ketakwaannya. Nah, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini jangan sampai dirusak oleh perbuatan yang 6 ini. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubin nas. Yang bisa merusak amal manusia itu adalah yaitu perbuatan yang selalu sibuk membicarakan aib orang lain. Kita misalkan rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, tapi di sisi lain kita sibuk dengan mempelajari, mengoreksi, menilai kesalahan-kesalahan orang lain. Sementara kesalahan dan kekurangan dirinya luput dan tidak pernah dinilai. Oleh karena itu, mari kita jangan sampai suka menilai dan suka meneliti kekurangan orang lain, sementara dirinya sendiri lupa dengan kekurangan dan aib-aibnya. Yang kedua yang bisa merusak amal manusia adalah qaswatul qalbi, yaitu busuknya hati. Hatinya kotor, hatinya sangat-sangat tidak baik. Hati yang kotor, hati yang penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan suudzon, hati yang penuh dengan curiga, itu nanti akan bisa merusak amal-amal yang panjenengan lakukan. Oleh karena itu hati kita harus bersihkan. Pancaran hati harus memancarkan kalimat la ilaha illallah dan memancarkan amal-amal yang baik. Buang jauh-jauh sifat-sifat dengki dan lain sebagainya. Yang keempat yang bisa merusak amal manusia adalah waqillatul haya, tidak punya malu. Sedikit
rasa malu. Kita manusia, yang membedakan manusia dengan hewan itu kan dari sifat malunya. Kalau manusia tidak punya malu, tidak ada bedanya dengan hewan. Taruhlah kita melihat ayam. Ayam pergi ke sana, jalan ke sana, ke situ, ada padi orang dimakan. Ada makanan bukan miliknya dimakan, karena tidak punya malu. Kalau manusia tidak memelihara, tidak mementingkan rasa malunya, maka dia akan bisa merusak amal-amalnya. Maka yang membedakan salah satu manusia dengan hewan adalah kalau manusia punya rasa malu. Nah, kalau orang sudah tidak punya rasa malu, sungguh perilakunya nanti akan bahaya dan bisa merusak amal-amal yang baik. Sampai-sampai ada maqala al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Lalu yang kelima, watulul amal, angan-angannya panjang. Selalu mempunyai sebuah angan-angan, selalu mengandai-andai, dan pengandaiannya itu adalah di luar kemampuan yang dia miliki. Seandainya saya harus begini, seandainya saya begini, seandainya saya kita tidak boleh terlalu berangan-angan yang begitu panjang, yang disebut dengan tulul amal. Kita harus berpikir yang realistis, yang proporsional, sesuai dengan kemampuan dan kenyataan yang kita ada. Lalu yang keenam yang bisa merusak amal manusia adalah dzalimun la yantahi, kedzaliman yang tidak terbatas. Sifat zalim adalah sifat yang dilarang oleh Allah. Ada yang mengartikan zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, marilah amal ibadah kita di bulan puasa ini jangan sampai diimbangi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Jauhilah sifat dengki, jauhilah sombong, jauhilah berprasangka jelek kepada orang lain. Perbanyaklah bersilaturahmi, berdamailah dengan sesama manusia, dengan teman, dengan kerabat. Jikalau kita terlanjur sudah terjadi permusuhan atau pertengkaran, bersegeralah kita saling memaafkan, minta maaf. Apalah arti kehidupan kalau kita banyak musuh? Oleh karena itu, mari amal kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah karena ketakwaan kita. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.